Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibin. Yang terhormat Ustadz Ahmad Nidomi selaku guru pengampu tafsir tematik. Dan yang terhormat kedua orang tuaku yang selalu mensupport aku, dan tak lupa teman-temanku yang juga berjuang. Di sini saya sebagai Melani Safitri Kusmianto akan menjelaskan tentang sejarah Bahrul Ulum. Jadi, Bahrul Ulum ialah salah satu pondok terbesar dan tertua di Jawa Timur. Pondok Bahrul Ulum, yayasan ini berdiri pada tanggal 6 September 1966 di hadapan Notaris Sumbono Ciptojoyo. Lokasinya berada di 3 km utaranya kota Jombang dan memiliki tanah seluas 10 hektar. Kemudian pada tahun 1825 di dusun yang sangat sepi dari keramaian namanya Dusun Gedang datanglah seorang alim ulama dan juga pendekar. Beliau bernama Mbah Abdus Salam atau biasa disebut Mbah Soiha karena yang artinya bentakannya yang membuat orang gemetar. Beliau ialah keturunan dari Raja Brawijaya dari mbah-mbahnya, yaitu Mbah Jabar, Pangeran Benowo dan juga Jakatingkir. Beliau bergelut dengan semak belukar yang ada di Tambak Rejo selama 13 tahun. Sehingga 1838 beliau sudah dapat mendirikan pondok pesantren dan yang terdiri dari bilik kecil untuk santri dan juga musola. Pondoknya bernama Pondok Selawe atau bisa disebut juga dengan Pondok Telu dikarenakan jumlah santrinya yang ada 25 dan juga mempelajari 3 ilmu yaitu hakikat, syariat, sama kanuragaan. Setelah Mbah Soiha beranjak usia menjadi tua, Pondok Selawe diteruskan oleh santrinya yang bernama Mbah Usman dan juga Mbah Said. Tetapi Mbah Usman lebih fokus pada Pondok Thariqat dan Mbah Said lebih fokus dengan Pondok Syariat. Kemudian setelah Mbah Usman dan juga Mbah Said wafat, Pondok Mbah Usman tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak memiliki putra dan beliau hanya memiliki 2 putri. Kemudian santrinya diboyong ke Tebu Ireng. Untuk pondok pesantren Mbah Usman diteruskan oleh putranya yang baru saja pulang dari belajarnya yang di Mekah. Beliau Kiai Hasbullah, yaitu beliau adalah orang yang kaya raya, dermawan dan juga memiliki pertanyaan yang sangat banyak. Akhirnya dari pertanyaan itu dapat menghasilkan banyak beras. Kemudian pada tahun 1914 putra tertua Kiai Hasbullah yaitu Mbah Abdul Wahab pulang dari belajarnya di kota Mekah. Kemudian pada tahun 1915 Mbah Abdul Wahab mendirikan madrasah pertama kali yaitu Madrasah Mubtil Fan. Kemudian pada tahun 1920 Kiai Hasbullah wafat. Kemudian madrasah dan juga pondok pesantren Bahrul Ulum diteruskan oleh putranya yang bernama Abdul Wahab yang dibantu oleh dua adiknya yang bernama Abdul Hamid dan Abdurrahim. Kemudian Mbah Abdul Wahab mendirikan organisasi yang bernama Taswarul Afkar. Kemudian pada tahun 1926 beliau juga mendirikan organisasi yang dinamakan Nahdlatul Wathon atau sekarang bisa disebut dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian pada tahun 1942 atas perintah dari ibu kandungnya yang bernama Ibu Latifah, Kiai Wahab disuruh untuk mendirikan pondok putri pertama kali yang dinamakan Pondok Al-Latifiyah. Kemudian pada tahun 1942 Mbah Abdul Hamid dan juga Abdurrahim memanggil santrinya yang bernama Abdul Fattah dan beliau juga menantu Kiai Bisri. Kemudian pada tahun 1943 Mbah Abdurrahim meninggal. Kemudian pengasuhan Pondok Bahrul Ulum dan juga madrasah diserahkan kepada Mbah Abdul Fattah. Kemudian atas izin sesepuh Mbah Abdul Fattah mendirikan madrasah yang dinamakan langsung oleh Kiai Wahab
dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah yang sekarang menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 1944 sampai 1945 berdirilah Madrasah Putri yang pertama kali yang diprakarsai oleh Mbah Maswardiyah, Bunyai Hasbiyah dan Bunyai Masyhuda. Kemudian pada tanggal 1951 Mbah Fatah mendirikan pondok putri yang bernama Al-Fatimiyah, dan pada tahun 1956 beliau juga mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun. Kemudian pada tanggal 6 Juli 1956 Mbah Abdul Hamid meninggal. Kemudian pada tahun 1965 Mbah Wahab memberi nama pondok pesantren menjadi Bahrul Ulum yang tugasnya diserahkan kepada Mbah Fatah. Kemudian pada tahun 1974 Mbah Fatah mendirikan perguruan tinggi yang dinamakan Ma'had Ali. Kemudian setelah tahun 1977 Mbah Abdul Fattah wafat. Kemudian diganti oleh Mbah Najib yang pada tahun 1985 nama Ma'had Ali diganti oleh Mbah Najib sebagai nama STIT atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Mbah Najib kemudian beliau juga mendirikan Usbu'ul Mahid se-Jawa Timur. Beliau meninggal pada tanggal 20 bulan November 1987. Kemudian kepengasuhan kolektif terbagi menjadi 3, yaitu majelis pengasuh, pengurus yayasan dan juga dewan pengurus. Setelah kepengasuhan kolektif itu sudah berganti 3 periode ya. Yang pertama yaitu Mbah Soleh Abdul Hamid mulai tahun 1987 sampai 2006. Kemudian yang kedua yaitu Mbah Amanullah Abdurrahim mulai 2007 sampai 2008. Kemudian Mbah Amanullah Abdurrahim itu meninggal pada tanggal 13 bulan Desember 2007 pada usianya yang 65 tahun. Yang ketiga yaitu Mbah Hasib Wahab mulai 2009 sampai sekarang. Setelah Mbah Soleh Abdul Hamid meninggal, kepengurusan Pondok Bahrul Ulum belum ada yang mengisi. Jadi pada tanggal 1 sampai 2 bulan 11 2009 telah diresmikan bahwa Mbah Hasib Wahab yang menjadi ketua pengasuh Bahrul Ulum. Pada tahun 2016 Madrasah Bahrul Ulum sudah hampir usianya 101 tahun dan untuk pondok pesantrennya berusia 191 tahun. Dan di sini 37 unit untuk pondok pesantren putra dan putri dan 20 unit madrasah mulai dari prasekolah, formal maupun tidak. Kemudian pada tahun 1965 Mbah Abdul Wahab memanggil 4 santrinya yang bernama Ahmad Junaidi, Muhammad Mansur Dimyati, Mbah Ahmad Yazid Sulaiman dan juga
Kemudian beliau disuruh oleh Mbah Wahab untuk mencarikan nama yang pantas untuk nama pondok pesantren ini. Kemudian 4 santrinya tersebut memilih 3 nama, yaitu Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan juga Membaul Ulum. Kemudian Mbah Wahab memilih Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu, agar Tambak Beras benar-benar menjadi seperti lautan ilmu. Kemudian Mbah Wahab membuat sayembara untuk membuatkan logo pondok pesantren, yang kemudian diselipkan surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul law kana bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla ayyan antanfadza kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kemudian Mbah Abdul Wahab memanggil santrinya yang bernama Mbah Jamaluddin Ahmad, yang pengasuh pondok pesantren Bumi Damai Al-Muhibin yang berasal dari Gondang Legi Nganjuk, untuk mentirakati lambang pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Visi dan misi Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, visinya yaitu menjadikan Tambak Beras sebagai pusat peradaban Islam yang berfungsi sebagai penyeimbang peri kehidupan manusia. Misinya itu ada 3. Yang pertama, menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, melahirkan manusia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, melahirkan manusia yang cakap, disiplin, dan terampil. Cukup sekian dari saya, Melani Safitri Kusmianto, mau pamit undur diri. Maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.